Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat kembali menjumpai Anda dalam program Solusi Sehat bersama dengan Haseda. Untuk hari ini kita akan mengangkat topik seputar lawan kolesterol berlebih bersama dengan Haseda. Dan tentunya juga masih bersama dengan narasumber saya yang sudah biasa tentunya untuk berbincang dengan kita untuk pada pagi hari ini. Namun tentunya untuk Anda juga jangan kemana-mana karena kita akan melihat dulu tayangan video yang menarik berikut ini. Sering sekali kolesterol dibicarakan sebagai hal yang buruk. Padahal, kolesterol merupakan zat yang diproduksi secara alami oleh tubuh melalui organ hati. Tetapi, juga bisa ditemukan dalam makanan yang berasal dari hewan, seperti daging dan susu. Kolesterol diperlukan oleh tubuh untuk membentuk sel-sel sehat, memproduksi sejumlah hormon, dan menghasilkan vitamin D. Walaupun penting bagi tubuh, kolesterol dapat mengganggu kesehatan jika kadarnya terlalu tinggi. Kadar kolesterol yang berlebihan akan menumpuk di dinding pembuluh darah arteri dan membentuk plak, sehingga membuat arteri menyempit. Kondisi ini akan menimbulkan sejumlah penyakit berbahaya seperti nyeri dada, serangan jantung, hingga stroke. Kerabat dimanapun Anda berada, dan yang pastinya hari ini kita akan berbincang sehat dengan topik lawan kolesterol berlebih bersama dengan Haseda yang dipersembahkan oleh Herbal Tetes Haseda. Dan pemirsa, yang perlu Anda ketahui adalah kolesterol diperlukan untuk tubuh untuk membentuk sel-sel sehat, memproduksi sejumlah hormon dan menghasilkan vitamin D. Meskipun penting bagi tubuh, kolesterol ini ternyata juga dapat mengganggu kesehatan jika kadarnya yang sangat tinggi. Nah, untuk pada pagi hari ini juga saya sudah kehadiran bintang tamu atau mungkin narasumber saya di Haseda untuk hari ini, dan kita akan ngobrolin seputar penyakit-penyakit yang Anda keluhkan nanti. Namun sebelumnya saya akan menyapa dulu narasumber saya yang sudah hadir di studio untuk saat ini. Halo, selamat pagi Dokter Surya. Iya, ini ada Dokter Surya Sianturi, konsultan medis PT Amanah Berkah Kencana. Ya. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah. Ya, dan juga ditemani dengan Pak Kristivo Eskom sebagai CEO PT Amanah Berkah Kencana. Selamat pagi juga untuk Pak Kris. Halo, pagi. Sehat untuk hari ini Pak Kris? Tentunya ya. Tentunya. Iya, baik. Nah, hari ini kita mengangkat topik yang sangat luar biasa, menarik sekali. Nanti kita juga akan mengundang pemirsa untuk berinteraktif langsung bersama kita, menanyakan seputar penyakit-penyakit yang dikeluhkan oleh mereka juga. Dan hari ini kita khusus kolesterol. Nah, saya mungkin untuk awalnya saya ke Dokter Surya terlebih dahulu. Saya juga ingin tahu, ini saya sering mendengar penyakit kolesterol, tapi sebenarnya secara medisnya kolesterol ini apa dokter? Silahkan. Ya. Mbak Dira dan seluruh kerabat sehat Haseda dimanapun Anda berada. Jadi tadi di video sebelumnya tadi mungkin sudah ada pembahasannya tentang apa itu kolesterol. Tapi kalau secara medis kita biasa menyebutnya dengan dislipidemia. Apa sih kolesterol gitu ya? Sebenarnya kolesterol ini ada di dalam tubuh kita dan fungsinya pun ada. Namun yang akan menjadi sebuah digarisbawahi menjadi sebuah penyakit adalah ketika kadarnya ini tidak terkontrol. Nah, kolesterol ini sendiri diperlukan untuk mengolah apa yang kita konsumsi untuk menghasilkan sesuatu diperlukan oleh tubuh kita. Contoh tadi seperti ada menghasilkan vitamin D dan berbagai macam hormon. Gitu Mbak Dira. Jadi pada prinsipnya tubuh memang memerlukan kolesterol. Walaupun nanti kalau pembagiannya ya, kalau di beberapa kesempatan lalu juga Pak Kris ada bilang kolesterol baik, kolesterol jahat gitu ya. Nah, jadi kalau secara definisi ya kolesterol itu suatu zat yang memang diperlukan oleh tubuh. Makanya, tapi kalau dia berubah menjadi penyakit ketika kadarnya itu berlebihan di dalam tubuh kita. Kalau kadar kolesterol berlebihan di dalam tubuh kita, kenapa? Pertanyaan berikutnya jadi munculnya seperti itu. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau dibilang kenapa emang kalau kolesterol meningkat atau menumpuk dalam tubuh kita, banyak sekali yang akan terjadi di dalam tubuh kita dan cenderung akan menyebabkan suatu kondisi yang fatal. Contoh misalnya, kondisi kolesterol yang berlebih itu akan menyebabkan atau membuat sebuah plak di dalam tubuh atau di dalam pembuluh darah di dalam tubuh kita, terutama di jantung. Nah, seperti yang kita ketahui, jantung ini memang organ yang sangat vital dalam tubuh kita. Nah, makanya ketika ada plak yang disebabkan oleh kolesterol, maka aliran darah itu nggak akan lancar, akan tersumbat. Nah, itulah kenapa kolesterol ini juga
Walaupun mungkin saya yakin 70% masyarakat Indonesia kalau periksa pernah mengalami kolesterol meningkat. Nah, tapi bukan berarti misalnya habis hajatan atau biasanya kayak kami nih, misalnya kalau roadshow ke salah satu daerah makannya selalu lupa kontrol, misalnya ya, ada rendang misalnya ke daerah Sumatera Barat sebagai contoh misalnya. Kita makan rendang, makan segala macam yang banyak santannya gitu ya. Kami periksa kolesterol kami tinggi. Nah, itu belum menjadi parameter kita menderita dislipidemia. Oh, jadi bukan di situ kuncinya. Bukan ya? di situ kuncinya. Okay. Kuncinya ketika dikatakan seseorang menderita penyakit kolesterol tinggi, ketika hal tersebut sudah dialami kurang lebih 3 sampai 5 minggu berturut-turut nggak menurun. Nah, bukan karena misalnya habis makan banyak nih, besoknya periksa atau malamnya periksa. Kolesterolnya tinggi Kolesterol gitu tinggi, ya? waduh saya sakit kolesterol. Bukan gitu. Bukan begitu Bukan ya, begitu dokter, penilaiannya. Iya. Seperti itu. Nah, ya, tentunya juga mungkin untuk kolesterol ini sendiri memang kita sering mendengar ya kolesterol rendah, kolesterol tinggi, tapi memang kita harus berjangka untuk memeriksanya, barulah kita mengetahui. Nah, ini untuk gejala, ini bagaimana dokter? Ini pasti kan ada gejala-gejala, walaupun mungkin kita tidak bisa langsung mengklaim kita tuh kolesterol ketika kita meriksa kolesterol kita tinggi, tapi pastinya ada gejala-gejala, dokter. Nah, ini bagaimana untuk itu? Kalau gejala tentunya mungkin hampir semua masyarakat Indonesia sudah tahu gejala dari lagi tingginya kolesterol, terutama nyeri tengkuk di bagian belakang leher nih. Aduh, kolesterol saya tinggi nih. Kenapa? Iya, tengkuk saya berat nih di sini. Memang itu salah satu indikator kolesterol meningkat, tapi tidak melulu rasa tidak nyaman di bagian leher belakang itu menandakan kolesterol tinggi. Oke. Bisa jadi tensinya juga lagi meningkat misalnya. Nah, tapi kalau indikator atau gejala paling awal itu ya seperti itu. Ada rasa tidak nyaman di bagian belakang leher. Iya. Kemudian juga bisa nanti terasa seperti badan ini lemas. Justru malah jadi lemas. Gitu, pusing apalagi. Bahkan ada beberapa pasien yang mengeluhkan itu malah jadi mual sama muntah. Oke, nah sebenarnya gitu. gejala-gejalanya ini umum ya, Umum sekali. dokter ya. Jadi Umum memang sekali. kita tidak bisa menerka-nerka Ya. juga, karena setiap masyarakat juga pasti pernah mengalami pusing, mual juga, sakit mungkin di sini agak tidak nyaman begitu ya. Pusing akhir bulan ya. Oke, baik, saya ke Pak Kris juga nih, Pak Kris. Ini kita berhubungan kolesterol, nah berhubungan dengan yang namanya mode hidup mungkin yang sekarang ini tuh ya, baik yang anak-anak muda ini juga sangat rentan katanya. Ini benar nggak, dokter Pak Kris, dengan kolesterol dengan anak muda begitu? Jadi menurut riset ya, nah banyak sekarang anak muda yang mengalami gangguan seperti kita bilang stroke, penyakit jantung yang usianya di usia 20 sampai 45. Pemicunya salah satu apa? Bisa disebabkan oleh kolesterol yang tidak terkontrol. Kolesterol yang tidak terkontrol ini bisa disebabkan oleh pola makan yang kita bilang kurang baik ya. Nah, contohnya seperti makanan apa? Junk food, makanan bersantan kalau kita bilang di Indonesia, ataupun sering mengkonsumsi makanan-makanan jeroan nih. Nah, ini adalah makanan-makanan yang bisa menyebabkan kolesterol yang menyerang pada anak muda. Jadi itu bukan kita bilang mitos ya. Iya. Malahan seharusnya kita sudah mendengar hal-hal seperti ini, kita harus lebih was-was nih bagi anak muda. Nah, pola makan yang benar, berolahraga, dan jangan terlalu menimbun lemak di dalam tubuh kita. Betul. Nah, karena lemak ini juga ada kaitannya dengan kolesterol. Nah, kolesterol nanti dibagi lagi. Belum tentu orang kurus tidak mengalami kolesterol. Oh, oke. Nah, karena kolesterol ini dicek, misalnya kita cek nih, oh saya kolesterolnya 180, masih bagus. Karena ambangnya kan 200 kalau dicek ya. Nah, tetapi yang harus kita pahami, kolesterol ini terdiri dari dua lagi, LDL dengan HDL. Nah, kalau LDL-nya yang di angka 100, HDL-nya cuma 80, ini juga jadi masalah. Nah, jadi bagi orang kurus jangan bersenang hati dulu nih. Oh, saya kurus kok, saya tidak akan terkena kolesterol. Belum tentu. Makanya kalau kita selalu menyarankan seminggu ataupun sebulan sekali minimal kita melakukan cek kolesterol. Nah,
pengecekan kolesterol kalau secara sederhana ya, mungkin sekarang di apotek-apotek juga sudah bisa melakukan pengecekan. Iya. Nah, waktu kita melakukan roadshow, kita tanya, terakhir pengecekan kesehatannya kapan? Kayaknya pas Bapak datang yang terakhir kali katanya. Wah, berarti kalau kami nggak datang roadshow, berarti tidak akan melakukan pengecekan kesehatan. Iya. Nah, maksudnya kurangnya kesadaran diri. Nah, ini juga yang harus di masyarakat pahami. Pengecekan secara dini ini sangat baik untuk mencegah penyakit-penyakit ini. Lebih baik kita mengetahui lebih dari awal agar proses penyembuhannya lebih baik Iya. daripada nanti kita cek, oh rupanya sudah parah. Oke, nah ini bisa nggak berhubungan dengan genetik? Jadi mungkin kalau ada orang tuanya mungkin yang kolesterol, jadi nanti akan turun ke anaknya itu atau bagaimana ini Pak Kris? Baik, kalau kita bahas kolesterol ini bisa nggak diturunkan, Iya. misalnya ke anak ya, itu tentunya bisa. Nah, karena biasanya kalau orang tua atau ibu ataupun ayah mengalami yang namanya kolesterol yang bermasalah ya, kita bilang ya. Nah, biasanya anak yang dilahirkan akan ada gangguan gennya, Oh, oke. sehingga memicu di LDL-nya ini agak nanti bisa naik sendiri. Nah, tapi untuk usia sampai kita bilang 20 tahun, kolesterol ini tidak terlalu menjadi masalah bagi anak-anak. Karena kolesterol ini sangat diperlukan untuk salah satu bagi anak-anak, kolesterol ini dia bisa membantu apa kita bilangnya, otaknya ini dikembangkan. Nah, Oke. karena otak kita ini bisa berkembang sampai usia 20 tahunan. Maksimal mungkin 21 tahun. Iya. Nah, selebih dari itu kolesterol ini ya dia tadi sebagai penghasil vitamin D, ya. Kalau berlebihan ya terjadi plak. Nah, jadi misalnya kalau kita sudah tahu nih orang tua kita sering melakukan pengecekan kolesterol, ya kita harus lebih waspada. Tetapi kolesterol ini tidak seperti kita bilang diabetes ya, resikonya bisa 7 kali. Iya, iya. Kolesterol mungkin dia hanya resikonya beberapa kali. Tetapi kalau orang tua sudah terkena kolesterol, ya wajib kita lebih waspada. Ya contohnya berolahraga, Iya. makan makanan yang kita bilang lemak jenuh ya, ataupun lemak tak jenuh gitu ya. Nah, ini perbedaannya. Karena kalau kita biasanya makanan-makanan yang harus dihindari, misalnya kita bilang seperti jeroan tadi, santan, bukan tidak boleh dikonsumsi. Nah, ini yang kadang-kadang salah persepsi. Oh, saya terlalu sudah kolesterol tinggi, saya langsung hindari semua makanan. Yang adanya makan nasi putih dong. Yang ada badannya lemes. Iya. Nah, ini yang salah pengertian di masyarakat luas. Nah, yang harus kita lakukan yaitu ya kita batasin. Karena tubuh ini juga perlu protein, Betul. mineral, zat-zat lain yang dibutuhkan tubuh. Nah, sedangkan kalau kita misalnya hanya mengkonsumsi nasi putih tadi, ya tubuh kita akan mengalami lemas. Nah, jadi kalau kita bilang faktor genetik, ya ini sangat besar kemungkinan terjadi pada anak apabila orang tua mengalami kolesterol. Oke, baik. Nah, saya juga mungkin ingin bertanya, kita masih ada waktu juga untuk segmen pertama ini ya. Untuk kolesterol ini sendiri, kalau misalnya nih orang sudah terjadi kolesterol, nah ini apa sih sebenarnya rentetan penyakit yang akan nanti ditimbulkan lagi karena kolesterol ini, dokter? Ini bagaimana kira-kira? Iya, sebenarnya tadi di awal sudah kita jabarkan, namun kalau kita mau lebih terperinci lagi, banyak hal yang bisa komplikasi penyakit yang timbul akibat Iya. kolesterol yang tinggi ini apabila dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan yang tepat. Contoh misalnya tadi saya sampaikan juga bahwa akan terjadinya suatu plak atau penyumbatan pembuluh darah, baik di jantung maupun pembuluh darah di otak. Nah, hal ini akan menyebabkan kondisi jantung mengalami kurangnya asupan atau pasokan darah Oke. yang disebabkan oleh tersumbatnya pembuluh darah tadi karena kolesterol. Akibatnya jantung juga bisa bermasalah. Ketika jantung sudah bermasalah, muncul lagi masalah barunya. Karena jantung tidak bisa bekerja secara maksimal, pasokan darah juga tidak optimal gitu ya. Tentu pembuluh-pembuluh darah yang lain juga tidak kebagian. Bisa muncul lagi yang namanya penyakit stroke. Oh, oke. Bisa nanti ke stroke iskemik, bisa nanti ke stroke hemorrhagic.
Stroke iskemik sendiri terjadi karena tersumbatnya pembuluh darah juga. Nah gitu. Kalau tersumbat terus menerus, logikanya aja suatu benda tersumbat lama-lama kayak balon deh. Kita isi air, lama-lama dia mengembang, pecah. Iya. Sama halnya dengan penyakit stroke juga yang disebabkan oleh plak yang sesimpel tadi saja. Lama-lama besar, pecah. Artinya pembuluh darahnya lama-lama besar karena tersumbat tadi, pecah pembuluh darahnya di otak. Jadilah stroke hemorrhagic. Oke. Nah, jadi banyak sekali Iya. komplikasi yang bisa muncul ketika kolesterol ini terlalu atau selalu dianggap sepele. Iya, jadi jangan anggap sepele, Betul. walaupun mungkin kesan itu kan seperti biasa ya, Betul. dokter penyakitnya, tapi mungkin efeknya akan merentet bisa ke mana-mana begitu ya. Nah, ini berarti tadi untuk anak muda ini bisa sekali terjadi begitu. Dan juga mungkin untuk orang-orang tua kita nih, dokter, ini gimana sih dokter agar mungkin mereka itu lebih bisa apa ya, kalau yang namanya usia lanjut ini kan kita memang harus lebih waspada ya dokter ya. Ini selain mungkin kita tuh yang taunya tuh nggak boleh makan santan, nggak boleh makan yang rendang, kari, yang enak-enak gitu dokter. Ini benar nggak sih dokternya? Apakah cuma mitos aja yang kalau kolesterol tuh nggak boleh makan enak begitu? Jadi serat dan protein yang terjadi penumpukan itu didapat dari hewani. Daging tadi, susu juga misalnya. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana untuk mengantisipasi orang tua ini tidak terkena. Betul. Nah, seperti yang saya katakan tadi Mbak Dira, jadi kalau untuk menegakkan suatu diagnosa meningkatnya kadar kolesterol dalam tubuh itu tidak bisa dalam jangka waktu hanya 2 hari. Oke. Artinya sejak dari muda mungkin saja orang tua kita atau senior-senior kita itu sudah melakukan pola hidup yang salah, gitu kan? Contoh misalnya tadi mengkonsumsi, mungkin di zaman dulu nggak ada junk food ya, mungkin kalau makanan-makanan cepat saji mungkin nggak ada dulu. Tapi bagaimana dengan susu? Bagaimana dengan daging-dagingan mungkin, gitu kan? Atau sayur-sayur tertentu misalnya, yang justru malah bisa nyebabin kolesterol juga. Atau misalnya seafood, udang misalnya, cumi. Nah, itu kan juga bisa menyebabkan kolesterol. Nah, kalau ditanya seperti itu ya, kita nggak bisa lagi membilang untuk menghindarinya. Tapi kalau untuk kita mencegah supaya tidak memperburuk, hindarinlah penyebabnya. Hindarin makanan-makanan bersantan, ya kan? Hindarin konsumsi daging berlebihan, susu juga. Nah, kadang ini yang enak-enak ini kalau dilarang malah kita anaknya diomelin nih. Yang enak-enak semua kamu larang katanya. Bukan, kalau gini, artinya tidak kita larang 100% jangan. Tapi durasinya ya dikurangin lah. Misalnya dulu sukanya setiap hari daging aja, kurangin durasinya jadi sekali sebulan misalnya. Untuk lepas rindu aja sama si daging itu misalnya gitu kan. Nggak masalah. Nah, kenapa? Pada seseorang yang sudah masuk fase lanjut usia, tentu fungsi dari organ seluruh tubuhnya akan menurun. Nah, tidak bisa secepat itu mencerna apa yang dikonsumsi dalam tubuh. Nah, beda halnya dengan kenapa sih orang usia muda bisa terkena penyakit kolesterol? Kenapa sih bisa terkena penyakit gula? Kalau saya bicara secara teori, mungkin sekitar 20 tahun lalu atau 30 tahun lalu nggak ada usia muda itu masih degeneratif semua. Kalau kita rata-rata pasien. Tapi sekarang dengan berkembangnya zaman, ya tentunya pola hidup yang tidak tepat itu justru penyakit-penyakit yang dulu degeneratif, justru orang muda bisa terkena. Selain dari penyakit gula itu diturunkan secara genetik. Oke, baik. Jadi sekarang ini yang muda bukan berarti langsung merasa, oh saya masih muda, nggak mungkin kena kolesterol, nggak begitu juga ya dokter ya Pak Kris ya. Oke, kita masih akan melanjutkan juga di segmen kedua juga untuk Anda. Jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak obrolan kami untuk hari ini mengenai kolesterol. Haseda dikomposisikan dari 42 jenis buah dan sayur pilihan. Mengandung multivitamin, asam amino, kalsium, pH 18, dan masih banyak lagi. Setiap tetesan Haseda memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Haseda juga membantu proses regenerasi sel untuk menggantikan sel tubuh yang rusak. Terbukti dapat membantu penyembuhan 88 jenis penyakit. Puluhan ribu orang sudah terbantu dengan Haseda. Saatnya giliran Anda. Haseda, herbal tetes andalan Indonesia.
Asam lambung ataupun penyakit yang biasa kita sebut dengan GERD ya. Penyakit ini biasanya terjadi karena berlebihnya asam di dalam lambung. Memang asam ini diperlukan dalam tubuh nih sebagai apa? Untuk mengurai makanan yang kita konsumsi. Tetapi karena biasanya kita mengabaikan hidup sehat ataupun pola makan yang benar nih. Makanya asam dalam tubuh kita ini meningkat karena disebabkan oleh apa? Oleh jam biologis di dalam tubuh kita. Jam biologis dalam tubuh kita ini biasanya dia akan mengeluarkan asam 1 jam ataupun setengah jam dari jam biasanya kita mengkonsumsi makanan. Karena pola makan kita yang tidak teratur sehingga jam biologis mengeluarkan asam, tidak ada makanan yang bisa diurai. Terjadilah penumpukan asam di dalam lambung. Lama-lama di daerah dada kita juga akan mengalami yang namanya rasa sesak. Jadi dari itu, mari kita selalu menjaga pola makan yang baik. Untuk kasus asam lambung, Haseda masuk ke dalam tubuh pertama kali dia membantu menetralkan asam berlebih di dalam tubuh. Nah, yang kedua, Haseda juga masuk ke dalam tubuh, dia memenuhi kebutuhan nutrisi untuk melakukan proses meregen sel nih. Bukan hanya penyakit asam lambung yang bisa dibantu proses penyembuhan oleh Haseda nih, tetapi sudah ada sekitar 70-an jenis penyakit yang dibantu penyembuhan oleh Haseda. Melalui hasil riset kami selama 5-6 tahun di lapangan. Haseda terdiri dari 42 jenis buah dengan sayur nih. Nah, Haseda sudah melalui ataupun menggunakan bioteknologi terpadu selama 9-12 bulan nih. Kenapa perlu waktu selama itu? Agar di dalam Haseda dia bersifat basah, yaitu 8+, juga memiliki kandungan-kandungan multivitamin. Ada juga kandungan seperti kalsium, enzim, EPA, DHA, serta sangat tinggi antioksidan. Nah, bagi Anda yang memiliki keluhan asam lambung, segera konsumsi Haseda 7 tetes 3 kali sehari. Puluhan ribu masyarakat membuktikan khasiat dari Haseda. Sekarang, giliran Anda membuktikannya. Haseda Herbal Tetes Andalan Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Solusi Sehat bersama dengan Haseda. Nah, kami hari ini mengangkat topik seputar lawan kolesterol berlebih bersama dengan Haseda. Nah, saya kembali ke Pak Kris ya. Ini saya ingin bertanya seputar tindakan pencegahan yang dilakukan agar kita tuh mungkin terhindar dari yang namanya kolesterol ini. Mungkin ada yang lain selain kita menjaga makanan dan ya hidup sehat, tapi itu sebenarnya kuncinya ya Pak Kris ya. Ini bagaimana penjelasannya, silakan. Oke, baik. Kalau kita bahasnya tentang pencegahan, sebenarnya kalau pencegahan ini ya tadi pastinya makanan-makanan kita jaga. Terus yang kedua berolahraga dan pilih makanan yang memang baik. Nah, kalau kita bilang makanan baik, kita bisa dapatkan di mana? Di dalam buah dan sayur. Jadi kalau makanan kita bilang yang sehat, ya kita bisa dapatkan di buah dan sayur. Nah, selain dari itu, kita juga harus mewaspadai minyak goreng yang sudah seringkali kita gunakan berulang-ulang. Lemak yang disebabkan seperti yang kita dapatkan dari minyak goreng tadi. Nah, ini sangat bisa memicu si kolesterol nanti ini bisa menyerang ataupun flagnya ini semakin banyak. Nah, misalnya flagnya sini sudah ada. Karena trans fat ini dia menyebabkan flagnya ini bertambah banyak. Nah, jadi kalau kita bilang yang pencegahan yang paling baik yaitu dengan cara ya kita bilang menjaga postur tubuh, itu juga salah satu sih. Jangan menyebabkan tubuh kita menjadi obesitas, sering mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti sayur, buah. Nah, contoh simpel kita bilang seperti buah alpukat. Nah, ini kalau dikonsumsi, dibelah, menggunakan sendok, dikonsumsi, ini baik. Nah, lemaknya malahan sangat sehat. Iya. Tetapi kalau sudah di blender, dicampur gula, Susu begitu ya. nah, ini malahan jadi tidak sehat. Nah, banyak orang salah berpersepsi, oh yang penting kan saya sudah mengkonsumsi buah. Caranya seperti apa? Di jus. Tapi tidak tidak memikirkan, contohnya ada beberapa daerah yang kita jumpain, jus itu dicampur dengan susu, dengan sirup. Nah, dengan gula yang mungkin sampai manisnya ya lumayan.
Oke, sebentar dulu Pak Kris, kita sudah ada penelpon kembali yang masuk. Halo, selamat pagi. Jadi semalam saya periksa kolesterol saya sangat tinggi sekali loh Pak. Jadi setelah saya menonton TV ini hasilnya ini sepertinya cukup membantu lah. Jadi bagaimana caranya ini Pak? Iya, Bapak sebelumnya Bapak di mana dan dengan siapa Pak? Halo. Iya, Bapak dengan siapa ini Pak? Hah? Bapak dengan siapa namanya Pak? Dengan Heri. Iya, Bapak di daerah mana Pak? Bisa Bapak. Oke, iya Bapak kolesterolnya berapa Pak sekarang Pak? Semalam saya 10,6. Oke, dokter ada yang ingin Berapa ditanyakan? Pak? Mohon maaf kolesterolnya? Iya, halo? Halo. Ya, silakan, Berapa dokter. Pak tadi nilai kolesterolnya? 10,6. 10,6. Nah, jadi perasaan saya belum kuat jauh. Bisa bantu lagi. Mungkin kita sudah bisa menangkap ya. Iya. Iya. Iya, Bapak, yang pasti kami sudah bisa menangkap yang Bapak tanyakan kolesterolnya tinggi ya, begitu ya Pak ya. Ya, bisa kita lanjutkan juga Pak Kris. Oke, baik. Jadi kalau tadi kita bahas masalah pencegahan, ya paling penting kita sadarin dari diri. Jangan kita beranggapan, oh saya masih muda nih. Ini yang sering kita jumpai. Saya masih muda, nggak perlu terlalu menjaga makanan. Besok-besok aja jaga makanannya. Sekarang yang ada, apalagi makanan yang misalnya disukai. Contohnya makanan seperti seafood ya. Nah, karena kan seafood ini adalah mungkin kita bisa bilang primadonanya makanan nih. Nah, seperti udang, cumi, kepiting. Ya. Jadi dia tidak sadar dia mengkonsumsi berlebih nih. Nah, yang adanya nanti mengalami keluhan, tengkuknya kok jadi berat. Nah, ini yang harus kita sadarin sejak dini lah kita bilang ya. Jangan beranggapan kita masih muda tidak terkena kolesterol. Nah, semua makanan kalau prinsip saya boleh kita mengkonsumsinya. Yang paling penting kita jangan berlebihan. Nah, kalau tadi dokter mengultimatum hanya boleh mengkonsumsi daging sebulan sekali, saya masih mengkasih toleransi seminggu 2 kali. Oke. Baik, sudah ada kembali penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi. Iya, halo selamat pagi. Pagi. Iya, selamat pagi Bapak. Silakan dari siapa dan di mana Pak? Selamat pagi. Iya, selamat pagi Bapak. Silakan dari siapa dan di mana Pak? Dari Bapak Julianto nih. Iya, silakan Bapak Julianto. Ya Bu. Silakan Bapak Julianto untuk pertanyaannya langsung. Istri saya kan ada asam lambung. Asam lambungnya. Iya. Dia udah 2 kali minum Akseda. Cuman kok kurangnya gitu belum ada kurangnya gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Keluhan asam lambungnya gimana Pak? Sudah berapa lama di... Udah setahun gitu Bu. Setahun. Oke. Bapak minumnya berapa tetes? 5. 5. Oke Pak. Bapak minumnya 5 sudah berapa tetes, Pak. botol Pak? Memang baru 2 botol. Baru 2 botol. Oke, ada yang lain ingin ditanyakan Pak? Mau nanya nih Bu, apa Akseda itu ada yang asli atau palsu gitu? Oke, baik. Sudah itu saja Pak? Ya Bu, kalau yang asli gimana, yang palsu gimana gitu Bu? Oke, baik. Kita sudah bisa menangkap yang Bapak tanyakan ya Pak Julianto ya. Terima kasih Pak Julianto sudah menghubungi kami di sini. Nah, kita langsung menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ya. Tadi sudah ada 2 penelpon yang mengenai kolesterol tinggi dan juga ini terakhir Pak Julianto juga. Dokter, silahkan. Ya, biar aja mungkin satu-satu ya. Boleh silahkan. Mungkin saya langsung yang pertama tadi Pak Heri. Iya. Kalau nggak salah ya, Pak Heri di Stabat. Nah, jadi keluhannya tadi kolesterol ini sebenarnya mungkin untuk pemeriksaan parameternya 10,6 ini mungkin angkanya kurang valid Pak Heri. Cuma nanti boleh karena Bapak juga sudah ada perbaikan ya setelah mengkonsumsi herbal tetes asedahnya, mungkin nanti Bapak bisa bantu difotokan saja
hasil pemeriksaan terakhirnya ke nomor konsultasi kita, nanti biar kita bantu respon dari nomor konsultasi kita. Karena kalau 10,6 berdasarkan teori itu sudah terlalu rendah. Baik itu pemeriksaan secara spontan yang hanya ditusuk dari jari ataupun diambil dari darah. Iya. Di sininya itu terlalu rendah. Nah, tapi saya mau menjelaskannya begini, Pak Heri. Eh, Semua orang berpotensi terkena penyakit apapun, termasuk penyakit kolesterol, gitu ya. Tapi untuk hal ini yang Pak Heri tanyakan mengenai kolesterol, memang cara dan pola pencegahannya itu seperti tadi yang disampaikan Pak Kris, ya. Olahraga teratur, tujuannya supaya membakar lemak yang menumpuk di dalam tubuh kita. Kemudian juga menghindari makanan-makanan yang bersantan, ya, daging-dagingan, gitu ya. Kemudian banyak minum air putih juga. Nah, jadi siapapun berpotensi dan hindarin aja penyebabnya itu. Nah, tapi untuk saat ini kondisi dari Pak Heri alhamdulillah sudah mulai membaik dengan dosis dan cara minum yang benar. Tetap dilanjutkan saja, Pak Heri. Nah, dalam artian jangan serta-merta sekarang sudah mulai ada perubahan. Misalnya sebelumnya Pak Heri suka makan daging misalnya ya, jadi banyak lagi makan daging. Bukan seperti itu juga. Tetap dijaga ya. Karena prinsipnya herbal tetes Haseda ini merupakan sebuah produk herbal yang bekerjanya itu untuk membantu memperbaiki jaringan sel untuk beregenerasi. Seperti itu. Jadi tetap harus ada saling membantu. Jangan serta-merta udah minum Haseda, saya udah minum Haseda, udah aman deh ini saya makan semua daging segala macam. Nah, bukan seperti itu juga. Oke, baik. Itu untuk Pak Mungkin Heri. ke Pak Kris ya, untuk menjawab tadi Pak Julianto juga, ini bagaimana ini untuk Pak Kris? Tadi untuk Pak Julianto yang memiliki keluhan istrinya, ya, Iya betul. memiliki keluhan asam lambung, sudah konsumsi 2 botol dengan dosis 5 tetes. Nah, yang pertama yang mungkin sering kami sampaikan yaitu dosis harus disesuaikan dengan yang ada di brosur. Nah, kalau asam lambungnya sudah akut nih, sudah tahunan kita bilangnya, nah, lebih baik nanti mengkonsumsinya 7 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam, airnya 1/4 gelas. Dan kalau asam lambung ini pantangannya tolong dibantu dihindari. Iya. Nah, contohnya seperti apa? Makanan yang bersantan. Yang kedua kita bilang makanan-makanan seperti yang mengandung cabai. Ini stop dulu. Cabai. Karena ini sangat bisa memicu terjadinya iritasi ataupun sakit di lambung kita. Nah, seperti buah nangka, durian, ya, ini dihindarin dulu sampai nanti lambungnya merasa sudah enakan. Iya. Dan dibantu konsumsi sehari-hari itu pakai air hangat dulu. Nah, ini bisa sangat membantu menekan. Biasanya kita kalau sudah kita merasa penuh lambung kita. Begah begitu ya? Begah gitu bahasanya ya. Dan yang paling penting untuk penderita asam lambung, makannya ini bukan banyak, tetapi sedikit rutin. Nah, ini kadang-kadang yang memang sering di masyarakat yang belum terlalu paham. Nah, makanya kalau misalnya ada keluhan-keluhan yang setelah mengkonsumsi Haseda, setiap kemasan Haseda ini ada nomor konsultasinya di depan. Nah, jadi juga bisa dihubungi, kita juga bisa bertanya nih, apa sih yang misalnya sedang kita alami setelah kita mengkonsumsi Haseda, perubahannya seperti apa. Nah, di depan kemasan ini ada nomor konsultasi kita, adalah nomor yang memang dipegang oleh orang kesehatan juga. Nah, jadi bukan sembarang-sembarang kita letakkan orang untuk menjawab ya. Jadi memang di sini tim kita juga bisa membantu menjelaskan. Oh, nanti seperti kasusnya misalnya istrinya Bapak Julianto di Binjai ya. Nah, nanti cara minumnya seperti apa? Untuk makanan-makanan yang harus dihindari dulu itu yang apa-apa saja. Oke, baik. Nah, jadi sekali lagi pemirsa, untuk Anda yang membeli
tetes Haseda ini sendiri, Anda jangan khawatir untuk mungkin nggak mengetahui bagaimana cara mengkonsumsinya atau penyakit apa saja yang bisa Anda sembuhkan dengan Haseda ini atau mengurangi penyakit Anda. Atau juga mungkin Anda ingin tahu ini siapa-siapa saja untuk takaran umurnya, takaran tetesnya itu bagaimana. Jadi ketika Anda membeli tetes Haseda ini sendiri pemirsa, Anda bisa langsung berkonsultasi langsung. Jadi di sini tuh akan ada nomor call centernya. Anda bisa bebas menghubungi untuk tenaga medis yang ada di sini juga. Nah, ini juga bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang sedang Anda keluhkan. Benar begitu ya dokter ya. Jadi jangan khawatir. Jadi sekali lagi ini sangat mempermudah Anda sekali jika Anda membeli Haseda ini sendiri dan Anda bisa langsung menghubungi call center yang ada di apa ya? Di depan ya, di depan dari kemasan dari Haseda ini juga. Nah, saya mungkin kembali lagi ke pertanyaan saya juga untuk berikutnya. Jadi untuk keistimewaan, kita mungkin ingin tahu, tadi juga Pak Kris sudah mengatakan bahwasanya Haseda ini sendiri ini atau mungkin untuk yang kolesterol ini sendiri memerlukan buah, sayuran dan memang ini harus lebih diperbanyak begitu. Nah, bagaimana dengan Haseda ini sendiri Pak Kris dan juga dokter? Ini bagaimana kira-kira untuk keistimewaannya dari Haseda ini? Tapi jangan dijawab dulu karena kita harus break. Untuk Anda jangan kemana-mana pemirsa, untuk yang ingin tahu jawabannya kita tahan dulu karena kita harus break. Dan untuk Anda tetap bersama kami dalam program Solusi Sehat bersama dengan Haseda. Kini telah hadir inovasi produk kesehatan terbaik dari yang pernah ada. Haseda terdiri dari 42 macam buah dan sayur, diproses menggunakan bioteknologi terpadu selama 9-12 bulan. Haseda memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, membantu proses penyembuhan berbagai penyakit, menjaga daya tahan, dan memperbaiki metabolisme di dalam tubuh. Teteskan Haseda ke dalam 1/4 gelas air, lalu minum secara rutin sesuai dosis yang disarankan. Haseda sangat dianjurkan untuk balita, ibu hamil dan menyusui, hingga lanjut usia. Haseda bisa didapatkan di Geraha Haseda, Jalan Denai, Komplek Ruko Avenue nomor 8L, Kota Medan. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0822 7766 1919 atau 0822 7383 1818. Haseda, herbal andalan Indonesia. Stroke. Jadi stroke ini merupakan kondisi berkurangnya pasokan darah menuju otak. Hal ini diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah atau terjadinya penyumbatan pembuluh darah menuju otak. Keadaan ini menyebabkan penderita mengalami kelumpuhan anggota gerak, penurunan kesadaran, serta kematian. Nah, kebanyakan penderita stroke memiliki riwayat penyakit gangguan metabolik seperti hipertensi, kolesterol, diabetes, serta memiliki riwayat obesitas dan memiliki pola hidup yang tidak sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan nutrisi di dalam tubuh. Nah, semua ini terkandung di dalam Haseda. Ketika Haseda masuk ke dalam tubuh, yang pertama kali dilakukan adalah proses detoksifikasi atau membuang racun-racun di dalam tubuh, dan dilanjutkan dengan proses regenerasi sel-sel untuk menggantikan jaringan atau sel yang rusak. Nah, Haseda juga mampu memperbaiki proses metabolisme dan melancarkan peredaran darah dan oksigen di dalam tubuh pada penderita stroke. Haseda merupakan produk herbal yang terdiri dari 42 jenis sari buah dan sayur pilihan yang telah melalui proses dengan menggunakan bioteknologi terpadu selama lebih kurang 9-12 bulan, sehingga menghasilkan senyawa-senyawa yang akan diperlukan oleh tubuh seperti multivitamin, EPA DHA, omega 3, 6, 9, dan tinggi antioksidan, sehingga dapat membantu mempercepat proses penyembuhan pada penderita stroke. Haseda juga telah melalui uji klinis di LIPI dan telah mendapatkan sertifikat aman konsumsi dari BPOM dan telah mendapatkan label halal dari MUI. Nah, bagi Anda yang sedang mengalami penyakit stroke, jangan ragu lagi untuk mengkonsumsi herbal tetes Haseda, karena puluhan ribu masyarakat Indonesia telah terbantu oleh Haseda. Sekarang giliran Anda yang membuktikan. Haseda, herbal tetes andalan Indonesia. Baik, terima kasih pemirsa untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami dalam program Solusi Sehat bersama dengan Haseda. Dan tentunya juga untuk Anda yang sudah berinteraktif langsung bersama kami di sini, kami mencoba menjawabnya tadi dari Pak
Julianto tadi mungkin belum tuntas, yaitu dia tadi bertanya apakah memang Haseda ini sendiri ada produk yang asli atau palsunya, begitu ya Pak Kris ya? Silakan Pak Kris. Oke, baik. Jadi kalau dari Haseda sendiri, memang sampai saat ini belum kita jumpain produk yang palsu ya. Nah, tetapi kalau kita bilang mau produk aslinya seperti apa sih? Nah, yang pertama Haseda kemasannya yang sudah pasti yang warnanya hitam, ada emas-emasnya ya. Nah, di setiap atas kemasan Haseda ini dia ada hologram segelnya. Nah, dan di depannya itu ada nomor konsultasi. Serta kalau segelnya ini sudah rusak, ini jangan diterima. Oke. Nah, memang Haseda ini memiliki dua ukuran kemasan ya. Nah, yang 15 mili itu dia persatuan, dan satu lagi kita ada bilang kemasan family nih. Di dalamnya ada 5 botol yang 15 mili dan 1 botol 7 mili. Oke, jadi sampai sekarang ini belum ada untuk Belum kita jumpai. belum dijumpai. Mudah-mudahan tidak ada yang memalsukan. Iya, betul. Nah, tadi keistimewaan, kita lanjut tadi keistimewaan dari Haseda ini sendiri ini bagaimana Pak Kris? Oke. Baik. Kalau kita bahas masalah istimewanya Haseda ini, kenapa sih Haseda ini bisa membantu penyembuhan sekitar tadi seperti di video ada 80-an jenis ya selama 5-6 tahun ini ya. Nah, berarti Haseda ini termasuk obat dewa dong. Sebenarnya bukan seperti itu ya. Nah, dari kandungan Haseda yaitu ada 42 jenis nih buah dengan sayur yang sudah melalui yang dinamakan bioteknologi terpadu selama 9 sampai 12 bulan. Nah, dari 42 jenis ini, kandungan-kandungannya inilah yang bisa membantu memperbaiki jaringan sel rusak di dalam tubuh kita. Nah, karena hakikatnya tubuh kita ini sakit disebabkan oleh jaringan sel di dalam tubuh kita mengalami kerusakan, ataupun sel di dalam tubuh kita ini tidak bisa diregen kembali seperti semula ataupun semestinya. Kenapa? Ya yang tadi kita lalai. Karena tubuh kita ini kebutuhannya bukan hanya kita bilang karbohidrat ya, tetapi juga membutuhkan vitamin, nutrisi, protein, zat-zat lain ya. Nah, jadi kita hanya memberikan, misalnya kita sukanya ayam dengan nasi setiap hari itu aja, sayurnya tidak pernah, buahnya tidak pernah. Nah, ini yang lama-lama tubuh kita ini mengalami kerusakan selnya. Nah, kenapa? Kita tidak memenuhi kebutuhannya. Nah, Haseda hadir memenuhi kebutuhan tadi, ataupun sel-sel yang rusak tadi dibantu diregen kembali. Makanya seperti keluhan-keluhan penyakit ya bisa pelan-pelan dibantu diatasin oleh Haseda. Jadi bukan berarti kita minum 1 botol, 2 botol langsung sembuh ya. Iya. Apalagi penyakitnya yang kita bilang sudah tahunan, memerlukan waktu yang mungkin lebih panjang. Makanya dari riset kita juga, proses penyembuhan untuk penyakit kita bilang kolesterol, kita bilang asam lambung ya, DM, nah itu memakan waktu mungkin 3-6 bulan. Tetapi kalau kasus-kasus seperti tumor, nah ini kita lihatnya lebih gampang. Karena biasanya benjolan ini dia akan membantu mengecil dan lama-lama hilang. Nah, itu juga memakan waktu mungkin lebih kurang 3-6 bulan juga. Nah, ini hasil bukan kita bilang mengada-ngada ya. Nah, ini adalah hasil-hasil di lapangan yang kita jumpain, dan setiap kita bilang geraha kita itu memiliki database. Jadi semua data-data dikumpulkan di pusat. Nah, inilah yang kita jadikan acuan. Nah, seperti tadi kita bilang ada 80-an jenis, itu juga acuan kita dari lapangan. Nah, makanya kalau kita bilang istimewanya Haseda, ya mungkin karena sudah banyak bermanfaat nih. Sudah mungkin ya ada ratusan ribu masyarakat yang sudah menggunakan Haseda ya. Bukan hanya mungkin 10 orang ataupun 1000 orang, tapi mungkin sudah ada ratusan ribu masyarakat yang sudah percaya dan merasakan manfaat dari Haseda. Oke, baik. Saya kembali mungkin ke Dokter Surya juga ya dok ya. Ini kira-kira untuk kolesterol ini sendiri, bagaimana perannya Haseda ini sendiri untuk membantu mengurangi kolesterol ini, dokter silakan. Ya, pada prinsipnya Haseda ini adalah sebuah produk herbal tetes yang cara kerjanya, karena dia tetes ya, tentu akan masuk bersama air. Tentu akan masuk ke dalam lambung, dicerna, kemudian akan diproses dalam tubuh, yang tujuannya adalah untuk membantu
proses regenerasi sel di dalam tubuh kita. Bukan berarti tanpa Haseda proses regenerasi sel itu nggak terjadi ya. Kalau nggak terjadi bahaya nanti, nggak ada orang yang tua nanti. Ya. Nah, dengan Haseda, proses regenerasi sel di dalam tubuh kita itu menjadi lebih efektif, lebih maksimal. Tujuannya apa? Nah, pada kolesterol yang paling ditakutkan adalah menyebabkan terjadinya suatu kondisi plak di dalam pembuluh darah kita. Artinya ketika sel di dalam pembuluh darah kita itu sudah menyumbat, sudah banyak kerusakan sel yang terjadi di sumbatan tersebut. Dengan rutinnya mengkonsumsi herbal tetes Haseda, jaringan sel tadi yang sudah menumpuk tadi, sudah tersumbat tadi akan tergantikan oleh sel yang baru. Sehingga dengan sendirinya akan melancarkan kembali sumbatan-sumbatan pembuluh darah yang sudah menyempit. Kenapa bisa? Karena memang di dalam Haseda ini juga terkandung banyak sekali multivitamin, ada enzim, EPA, DHA, dan yang terpenting ada juga omega 3, 6, 9 gitu ya, yang bisa mempercepat, mencukupi kebutuhan sel untuk melakukan suatu proses regenerasi. Sehingga dengan efektifnya proses regenerasi sel ini akan secara otomatis meningkatkan metabolisme tubuh seseorang. Ketika sudah maksimal proses metabolisme sel di dalam tubuh, maka dengan sendirinya juga imunitas juga akan meningkat. Nah, seperti itu. Jadi dokter, kalau misalnya nih ada masyarakat kita yang mereka sudah konsumsi obat-obat dari dokter, tapi ingin mencoba Haseda ini bagaimana? Kira-kira bisa tidak dikombinasikan antara obat dokter dan juga Haseda? Enggak masalah. Enggak masalah sama sekali, karena memang herbal tetes Haseda ini benar-benar 100% bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia. Gitu. Hanya saja kita perlu memberikan jarak gitu untuk penggunaan obat-obatan medis dengan mengkonsumsi herbal tetes Haseda ini. Kenapa? Satu, obat-obatan kimia yang diberikan oleh para praktisi kesehatan, bukan hanya dokter ya, sekarang memberikan obatnya, yang diberikan oleh praktisi kesehatan itu adalah mengandung bahan kimia yang artinya bersifat asam, tetapi memiliki nilai yang positif untuk memberikan kesembuhan terhadap suatu keluhan. Gitu kan? Nah, ketika kita bersamaan nanti mengkonsumsi herbal tetes Haseda yang bersifat basa, tentunya nanti obat-obatan medis itu menjadi netral. Nggak ada gunanya jadinya. Makanya kita perlu memberikan jarak. Nah, Haseda setengah jam sebelum makan, kemudian 1,5 jam setelah mengkonsumsi Haseda, boleh mengkonsumsi obat-obatan medis, nggak masalah. Nah saya ke Pak Kris nih Pak, saya mungkin ingin bertanya seputar apakah memang ada efek samping dari Haseda ini sendiri kalau kita konsumsinya berlebihan, ini bagaimana? Ada tidak efek sampingnya Pak Kris? Baik, kalau kita bahasnya ada nggak efek samping nih, kita misalnya kita teteskan berlebihan, jadinya misalnya dosis kita 7, kita teteskan, ternyata terpencet dosisnya jadi agak banyak. Nah, sebenarnya kalau konsep herbal, seberapa banyak pun kita konsumsi, mau langsung 1 botol Hasedanya kita minum, dia tidak akan mengalami yang namanya efek yang merugikan tubuh kita, tetapi efek yang merugikan kantong kita. Nah, ini hal-hal yang mungkin berbeda ya, sama-sama merasa sakit nih, tapi rasa sakitnya satu, kalau kita bilang efek samping, tubuh kita. Kalau yang ini tadi merasa sakit di sisi finansial kita. Tetapi kalau kita bilang Haseda ini sebenarnya masuk ke dalam tubuh, biasanya dia ada mengalami yang namanya reaksi detox, pembuangan racun di dalam tubuh. Nah, ada kadang-kalanya konsumen yang mengkonsumsi pertama kali dia akan mengalami seperti pusing, ya, mual, ya katanya BAB-nya bau dan hitam. Nah, dan keringatnya ini dia lebih kadang-kadang berbau. Nah, ini adalah reaksi-reaksi detox yang dilakukan Haseda untuk membuang racun-racun di dalam tubuh kita. Nah, karena di dalam tubuh kita ini kita hanya menumpuk sisa-sisa makanan tadi ataupun zat kimia tadi, ya lama-lama racun ini banyak dan ada sebagian masyarakat ataupun konsumen kita yang mengalami reaksi dari detox tadi, membuang racun tadi. Tetapi ada juga yang tidak mengalami apa-apa. Nah, yang tidak mengalami apa-apa bukan berarti Haseda ini tidak bekerja. Nah, ini ada kaitannya dengan metabolisme tubuh masing-masing. Ada yang merespon, ada yang tidak. Jadi
tidak ada acuannya, oh karena saya tidak merasakan efek dari detox tadi, Haseda ini nggak bekerja. Enggak. Nah, kita bisa merasakan sendiri mungkin dalam tempo seminggu, setidaknya badan kita akan merasa lebih segar, merasa enakan. Yang tadi misalnya kita bilang misalnya kolesterol deh, makannya kita sudah jaga, kita cek kolesterol kita yang mungkin dari awalnya 250, ya ini sudah mulai turun. Sama seperti asam uratnya, asam lambungnya, dan diabetes. Oke. Jadi memang untuk Haseda ini sendiri bukan hanya kolesterol, tapi juga bisa untuk diabetes, asam lambung, dan juga penyakit-penyakit yang lainnya ya, Pak Kris ya. Nah, tentunya juga mungkin kita ingin tahu juga untuk yang bisa mengkonsumsinya. Ini siapa-siapa saja kira-kira? Oke, baik. Kalau kita bahas Haseda ini sebenarnya diciptakan untuk hanya dewasa atau hanya untuk lansia gitu ya. Nah, karena penyakit kolesterol yang sudah biasa dikenal masyarakat ini adalah penyakit orang tua, gitu ya. Nah, jadi Haseda ini sebenarnya diciptakan untuk semua golongan usia, sampai ibu hamil pun boleh. Kalau ibu hamil malahan kita sarankan. Kenapa? Di dalam Haseda ada kandungan yang tadi dokter sudah sampaikan, omega 3, 69, EPA, DHA, asam folat. Nah, ini sangat baik untuk ibu hamil untuk membentuk si janinnya tadi, si otak si janin. Nah, ini sangat baik. Nah, selain ibu hamil, mau anak-anak dari usia umur 1 hari pun boleh. Tidak ada pengaruh efek yang merugikan tubuh. Nah, malahan anak-anak ini dia akan dia lebih cerah. Oke. Nah, biasanya kemarin kita ada nanganin kasus anak-anak waktu lahir ada kelainan pada paru-paru. Nah, jadi konsultasi dengan kita sarankan berikan 2 tetes 2 kali sehari. Nah, setelah seminggu perubahannya sudah mulai bagus. Kelihatan. Nah, dia yang awalnya bayinya ini agak sedikit pucat, ini sudah mulai segar. Oke, nah ini terakhir kali mungkin untuk harganya sendiri. Ini banyak sekali masyarakat yang ingin tahu ini berapa sih harga dari 1 botol Haseda ini. Mungkin untuk Pak Kris bisa menjelaskan juga. Oke, baik. Tadi sudah sedikit saya menjelaskan Haseda ini ada 2 kemasan ya. Yang pertama adalah kemasan reguler kita sebutnya, yaitu kemasan yang isinya 15 ml lebih kurang 300 tetes. Nah, 300 tetes ini dengan harga 220.000. Dan yang kemasan satu lagi adalah kemasan family. Nah, kemasan family ini itu di dalamnya ada 5 botol 15 ml ya, dan 1 botol 7 ml dengan harga 1.100.000. Jadi lebih hemat ya Pak, yang family ya. Oke, jadi masih terjangkau sebenarnya dan juga bisa dikonsumsi oleh siapapun. Jadi memang ini harus ada sedia di rumah Anda untuk Haseda ini sendiri ya Dokter dan Pak Kris ya. Sayang sekali waktu itu sudah terbatas sekali. Terima kasih atas informasi tentang penyakit hari ini ya, penyakit kolesterol. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua pemirsa. Dan tentunya untuk Anda jangan kemana-mana juga karena masih banyak program-program yang akan kami tayangkan untuk Anda. Dan akhirnya saya Dirna Nasution seluruh kabar kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kista adalah suatu benjolan yang berisi cairan dan bisa berada di mana saja, baik di organ tubuh maupun di jaringan tubuh seorang manusia. Bagi seorang wanita, mendengar penyakit kista bisa menjadi suatu momok yang sangat menakutkan. Karena kista bisa menjadi salah satu penyebab seorang wanita tidak memiliki keturunan. Kista merupakan benjolan yang berisi cairan, udara maupun zat padat seperti rambut yang bisa terdapat di seluruh organ maupun jaringan di dalam tubuh kita. Kista yang paling umum terjadi pada seorang wanita dan harus Anda waspadai adalah kista yang terletak pada indung telur atau biasa disebut dengan kista ovarium. Salah satu penyebab terjadinya kista ovarium adalah pertumbuhan sel yang terjadi secara abnormal di dalam organ ovarium seorang wanita. Herbal tetes Haseda akan masuk ke dalam tubuh dan akan membantu proses regenerasi sel dan akan membantu menekan proses terjadinya pertumbuhan sel yang terjadi secara abnormal. Karena Haseda memiliki kandungan seperti enzim, multivitamin, kalsium, asam folat, EPA, DHA, dan sebagainya yang bersumber dari buah dan sayur pilihan.
Mengapa? Karena buah dan sayur merupakan senjata utama untuk membantu proses regenerasi sel yang rusak yang disebabkan oleh kista. Haseda sangat efektif untuk membantu memperbaiki jaringan sel tubuh yang rusak, termasuk pada penyakit kista. Jika Anda mengalami penyakit kista ataupun ingin terhindar dari penyakit kista, memilih herbal tetes Haseda merupakan suatu keputusan yang sangat tepat. Minum 7 tetes 3 kali sehari dan selalu imbangin dengan menjalankan pola hidup yang sehat. Selain penyakit kista, berdasarkan riset yang sudah kami lakukan selama kurang lebih 6 tahun ini, herbal tetes Haseda sudah mampu membantu mengatasi 80-an jenis penyakit yang sedang dialami oleh konsumen kami. Puluhan ribu masyarakat Indonesia sudah terbantu oleh herbal tetes Haseda. Sekarang, giliran Anda membuktikan khasiatnya. Karena Haseda, herbal tetes andalan Indonesia. Kanker ataupun tumor ganas terjadi apabila sel dalam tubuh kita mengalami pertumbuhan abnormal sel nih. Nah, biasanya kanker ini dipicu oleh pola makan kita yang tidak sehat ataupun sering kita mengkonsumsi makanan-makanan junk food nih. Selain dari faktor makanan, kanker ini juga bisa dipicu oleh karena faktor genetik. Nah, jadi diharapkan mulai dari sekarang kita tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang sangat tinggi antioksidan yang bisa kita dapatkan dari buah dengan sayur, sehingga peluang untuk terjadi kanker di dalam tubuh kita bisa kita minimalkan. Dalam kasus kanker stadium awal, Haseda masuk ke dalam tubuh, dia memperbaiki nih jaringan abnormal sel. Nah, setelah jaringan abnormal sel ini diperbaiki, pelan-pelan sel-sel yang abnormal ini akan kembali seperti normal kembali dan tubuh kita akan sehat kembali. Biasanya pada kasus kanker akan mengalami benjolan pada organ tubuh kita. Nah, Haseda memiliki cara ataupun solusi dengan 2 cara. Pertama, Haseda kita konsumsi 10 tetes 4 kali sehari ini. Yang kedua, oleskan merata Haseda di benjolan di bagian organ tubuh kita. Biasanya, pelan-pelan Haseda akan memperbaiki abnormal sel yang disebabkan oleh kanker. Untuk pencegahan agar tidak terjadinya abnormal sel di dalam tubuh kita. Nah, kita hanya perlu mengkonsumsi Haseda 3 tetes 3 kali sehari. Itu sudah sangat membantu agar tubuh kita tetap fit dan prima. Haseda terdiri dari 42 jenis bahan buah dengan sayur nih. Nah, Haseda juga melalui proses bioteknologi terpadu selama 9-12 bulan. Kenapa kita memerlukan waktu selama itu? Agar kandungan-kandungan nutrisi dari buah dan sayur ini dioptimalkan di dalam Haseda. Makanya, di dalam Haseda mengandung seperti ada kalsium, ada enzim, omega 3, 6, 9, EPA-DHA, serta sangat tinggi antioksidan. Selain dari banyak kandungan nutrisi di dalam Haseda, Haseda juga memiliki manfaat untuk meregen sel rusak di dalam tubuh kita. Selama 5-6 tahun ini, Haseda sudah membantu sekitar 80-an jenis penyakit. Sudah puluhan ribu masyarakat Indonesia membuktikan khasiat dari Haseda. Sekarang, giliran Anda membuktikannya. Haseda Herbal Tetes Andalan Indonesia. Haseda dikomposisikan dari 42 jenis buah dan sayur pilihan. Mengandung multivitamin, asam amino, kalsium, pH 18, dan masih banyak lagi. Setiap tetesan Haseda memberikan banyak manfaat bagi tubuh. Haseda juga membantu proses regenerasi sel untuk menggantikan sel tubuh yang rusak. Terbukti dapat membantu penyembuhan 88 jenis penyakit. Puluhan ribu orang sudah terbantu dengan Haseda. Saatnya giliran Anda. Haseda, Herbal Tetes Andalan Indonesia.